berhadapan dengan Desa pertama Piala Bupati. Pertandingan perempat final kedua antara Desa Bohatengah berhadapan dengan Desa Sitampurung. Usulan up yang diturunkan Desa Sitampurung: Amos nomor punggung 26, Leo nomor punggung 32, Alex nomor punggung 27, Ranto nomor punggung 9, Putra nomor punggung 14, Pendi Malawan nomor punggung 12, Effendi nomor punggung 10, Genet nomor punggung 23, Undang nomor punggung 7, Hanafi nomor punggung 99, Aldian nomor punggung 3. Dan untuk line up yang diturunkan Desa Bohatengah: Sauro Daset nomor punggung 99, Isia nomor punggung 6, Remando Sihan nomor punggung 11, Raul nomor punggung 15, Pendi Sihan nomor punggung 12, Jubel Simajuta nomor punggung 17, Jackson Sujita nomor punggung 4, Dodo Sianipar nomor punggung 7, Chandra Sihan nomor punggung 7, nomor punggung 10, Jun nomor punggung 12, Mika nomor nomor punggung 8. Dan untuk pemain cadangan yang diberikan dari Bohatengah: Morentes, Darwis, Roy, Rama, Yudas, Joshua. Dan untuk pemain cadangan yang diberikan Desa Sitampurung: Faldo, Salomo, Irwan, Ferdi, Leo. Baik, para penonton yang sudah hadir di Stadion Mini Kecamatan Cikarang, kedua kesebelasan sudah mulai mempersiapkan diri. Mari kita saksikan siapa kira-kira yang berhak nantinya ada di semifinal, yang tentunya akan hadir mulai 2 minggu atau seminggu mendatang. Ya, acara ini juga bisa disaksikan di Grasi Facebook atau Facebooknya Grasi. Silakan kalau ada yang mau berteman dengan Facebook Grasi, dipersilakan. Mudah-mudahan tontonan di sore hari ini akan begitu seru. Dan kita lihat kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sebentar lagi kick off akan dilaksanakan. Iya, wasit yang memimpin pertandingan kali ini adalah mantan pemain sepak bola yang pernah hadir di Cikarang ini, Mr. Kempo, Mr. Madi. Bagaimana suara penonton dari Bohatengah? Tidak rame Bohatengah, Sitampurung luar biasa di dalam, biasa-biasa di luar, hancur semua. Kita saksikan kembali ke lapangan. Detik-detik yang menebarkan akan segera dimulai. Tolong yang di belakang gawang. Oh iya, jaringnya. Sabar ya. Tolong petugas atau panitia supaya dibetulkan dulu jaring yang ada sedikit kerusakan di sana. Kami mohon kepada panitia. Udah. Oh, lo.
Pertandingan kali ini menyuguhkan 8 besar. Siapakah kira-kira yang akan siap tempur nantinya ke babak berikut atau babak semifinal? Setelah kemarin kita menyaksikan semifinal babak perempat final pertama antara si Borong-Borong 1 berhadapan dengan Bahal Batu 1 yang dimenangkan dengan skor tipis 1-0 oleh si Borong-Borong 1. Kita lihat kapten kesebelasan dari kedua tim. Di kesebelasan dari Sitampurung ada Mister Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di sana. Wong Tehung, yeah. Dan juga ada kapten kesebelasan dari Pohon Tonga. Ada Mister Jubel Holmes, HKBP Sambungan si Borong-Borong. Penonton Pohon Tonga seruannya mana? Sitampurung mana? Mula benar suara daktari suara na. Holan nengalongan na pelanggar. Hei. Ina. Sitampurung mana suaramu? Aw! Potonga! Ia masih menunggu karena ada pesawat yang belum mendarat. Kita harapkan kesabaran dari para penonton semuanya. Ada beberapa, saya lihat dari kejauhan di seberang sana, di dekat bunga pahit-pahit sana ada 2 orang yang sedang berdiri menghadap ke sini. Iya, sepertinya kita lihat pawang hujan itu. Iya. Pak ketemu bawah, kata jalo ketemu bulan-bulan. Kami harapkan kepada pemadam kebakaran juga bersiap-siap karena hatiku sudah mulai terbakar oleh panasnya terik matahari di sore hari ini. Bagaimana kawan-kawan saya dari tim medis? Medis and gentlemen sudah siap juga ya. Ada 2000 tim medis yang diturunkan, termasuk para gadis-gadis. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Bagaimana entertain? Ya, Daun Mas Entertain yang tadi bertanding juga. Bagaimana di sana suaramu entertain? Abel Entertain, Bernard Entertain, Tintin, Pak Abel Bulak Kemangan. Ya, kita lihat dari kejauhan ada 1.500 penonton yang sudah hadir pada sore hari ini. Dari Lapo Miranda juga ada Lapo Mister Sianturi juga di sana. Ada Lapo Sudut, Lapo Pojok, ada balon-balon juga di sana. Dan di depan kantor atas sana juga banyak orang. Hati-hati menunggu yang di atas. Baik, terima kasih kepada panitia dan segenap yang bertugas untuk mengamankan jaring-jaring di sana. Semoga jaring-jaringan Anda makin lancar. Kita kembali ke lapangan, kita akan menyaksikan pertandingan sore hari ini.
babak perempat final antara Desa Sitampurung akan menghadapi Pohon Tonga. Siapakah kira-kira yang akan masuk ke dalam babak semifinal berikutnya? Kick off sudah dimulai dan kita lihat kapten kesebelasan mencoba membagi bola melalui kaki nomor 12. Sayang sekali 12 dan diamankan saja penjaga gawang dari Pohon Tonga. Pelanggaran terjadi, sedikit ada kecelakaan yang tidak tabrak lari. Ya, kalau bisa jagalah sportivitas, junjung tinggi sportivitas. Kalau bisa ada sedikit pelanggaran seperti ini, disalam-salam, oi. Biar sedikit baheno, oi. Iya, sudah terdengar suara pekikan dari sana. Bagaimana pekikan-pekikan dari sorak-sorai penonton yang sudah hadir di tempat ini? Tendangan bebas kita lihat ada di sana Mr. Dodo nomor 7. Iya. Ada pagar betis di sana. 2 orang. Kita akan lihat apakah ini akan menjadikan yang terbaik buat Pohon Tonga. Sudah dilakukan, kita lihat ada Jubel di sana mencoba, tapi sayang tandukannya sedikit meleset karena gondrongnya makin gondrong. Iya, kita lihat. Pohon Tonga, bagaimana suaramu? Bagaimana kita tolong? Bagaimana musim-musimnya? Makin keras katanya. Kita lihat. Ya, ada Dodo di sana nomor 7. Iya. Kita lihat nomor 10 mencoba merebut bola, tapi sayang dicoba 12. Nampaknya mencoba membangun serangan lewat sayap kanan, tapi sayang kita lihat. Saya ada di sana kapten kesebelasan dari Pohon Tonga membagi bola maksudnya ke depan. Dihalau saja oleh back dari Sitampurung. Kita lihat di sana 3 orang pemain mencoba berebut bola, tapi bukan pelanggaran nampaknya. Dan kita lihat apakah bola diamankan saja oleh Amos, penjaga gawang dari Sitampurung. Amos Sokon. Iya, luar biasa. Tepuk tangannya penonton mana dong? Kasih keseruan sore hari ini. Songon Nasodiankos kita lihat membangun serangan Sitampurung, tapi dihalau saja oleh back dari Pohon Tonga. Ada di sana nomor 10 mencoba membangun serangan kayaknya, tapi out bola buat Desa Pohon Tonga. Ada Chandra di sana. Kita lihat langsung sudah dilakukan, tapi sayang sekali kenapa salah lempar. Itu bukan melempar hati, bos. Lemparlah bolanya dengan baik. Baik, lemparan ke dalam buat Sitampurung. Kita lihat ada di sana nomor 7, maksudnya di Lego, tapi sayang ya Allah saja. Kita lihat nomor 99 mencoba mengejar bola, tapi sayang ada back dari Pohon Tonga di sana. Iya, sorak-sorai penonton yang mulai mengeluarkan suaranya sedikit demi sedikit. Kita lihat di sana ada Chandra membagi bola maksudnya, tapi sayang dihadang dia, mengakibatkan tendangan bebas untuk Desa Pohon Tonga. Ya, pertandingan sudah berjalan hampir sekitar 4 menit. Masih kedudukan imbang 0-0. Mencoba membangun serangan lewat sayap kiri. Di sana ada Chandra langsung ke depan maksudnya, kita lihat, dan diamankan saja oleh Amos, ya, penjaga gawang dari Sitampurung. Kita lihat bangun serangan, ada 99 maksudnya yang dituju. Masih 99. Dihalau saja sehingga bolanya keluar dan lemparan ke dalam untuk Sitampurung. Sudah dilakukan, maksudnya langsung menuju kawan, tapi sayang keluar lagi bolanya, mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Sitampurung juga. Kita lihat 2-3.
Ada di sana back dari langsung ditendang ke depan. Yang dituju ada 12 di sana. Masih kita lihat perebutan bola, keseruan sepak bola di Grassy Cup pertama ini yang memperebutkan Piala Bupati. Wow, kita lihat masih kapten kesebelasan dan kita lihat tidak ada, masih ada kesalahan sedikit di sana. Serangan dari Sitampurung kita lihat ditendang saja ke depan maksudnya, dan ya kita lihat di sana Helm Sitampurung, Helm Patala tarpasu-pasu dia kena mengalias suara ini gacang mau murmuna pinomat ditoroni 300. Ya, kepada seluruh panitia yang sudah asik di sana, terima kasih atas bantuannya saudara-saudara. Mudah-mudahan berkat melimpah di hari Minggu ini akan kita dapatkan. Semoga tugas dan tanggung jawab kita untuk sore hari ini dan selanjutnya akan beroleh satu rezeki buat kita semua. Ya, kita lihat tendangan bebas ada di sana. Ini langsung saja masuknya, tapi sayang nggak ada kawan yang dituju. Kita lihat di tanduk saja bolanya dan diamankan saja ke gawang dari Pohon Tonga. Langsung ke depan. Ya, kita lihat ada 12 masih, kita lihat ada 17 langsung ke depan masuknya 99. Kita lihat 99 ada 99 masih, kita lihat Sitampurung membangun serangan, masih Sitampurung, kita lihat dari sebelah kanan, tapi saya tendang langsung maksudnya jauh dari luar jangkauan. Nomor yang Anda tuju belum sempurna. Semakin memasuki menit ke-7, memasuki menit ke-8, semakin keseruan, semakin nampak, dan ada sedikit di sana pelanggaran. Tendangan bebas buat Sitampurung. Sudah dilakukan langsung, tapi sayang tendangannya masih melebar sekitar 2 km dari sebelah kiri gawang dari Pohon Tonga. Jarak yang cukup jauh artinya. Kita lihat di sana langsung ke depan masuknya, berebut bola. Oh, kita lihat membangun serangan Pontong. Kita lihat tidak terjaga tadinya yang di sebelah kanan, sayap kanan atau sayap kurang kenceng ah. Kita lihat mencoba sayang, masih jauh melenceng, tendangan kaki kirinya, lemparan ke dalam bot Pohon Tonga. Kita lihat siapa yang lakukan, ada Dodo di sana nomor 7. Kejauhan Do mundur sedikit, Hasian Nalagu. Kita lihat makin seru pertandingan sore hari ini.
berebut bola di sana, mencoba 15 dari Pohan, dan sayang diambil nomor 3 namun keluar bolanya. Lemparan ke dalam untuk Pohan Tonga. Apa itu? Itu apa? Out kembali, lemparan ke dalam buat Desa Pohan Tonga. Semakin mendekati ke arah garis serang atau bagian dari lapangan dari Cisampurung, kita lihat sudah dilakukan. Sayang sekali ada dihalau saja, ada Chandra di sana berebut bola, tapi masih dihalau saja oleh Desa Cisampurung. Nomor 10 maksudnya saya. Oh, masih bagus, kita lihat serangan. Kita lihat ada 99 di sana. Mencoba 99 dihalang-halangi oleh pemain dari Pohan. Kita lihat, sayang sekali dijuluk saja oleh kakinya dari pemain dari Pohan Tonga. Kita lihat, ternyata sudah terperangkap kedapatan offside dulu, dan ya masih imbang 0-0. Kita lihat dari sayap kanan ada nomor 3 maksudnya, tapi masih ada penjaga atau penjagaan dari back Desa Cisampurung. Tolong yang merasa bisa mengambil bolanya, panitia. Ya, sudah bola ke belakang itu, tolong panitia kita bantu. Masih Jubel, kita lihat kapten ke-11 matinya menuju nomor 8. Tidak ada kawan yang dicari nomor 8 matinya. Keseruannya luar biasa, tapi sayang sekali Amos di sana, Amos yang cukup menjaga gawang dari Desa Cisampurung menepis saja dengan keras bolanya, dan kita lihat semakin seru menjadikan sepak pojok yang ke-27 untuk Pohan Tonga. Walaupun baru pertama sepak pojok. Amos mengamankan saja 26. Luar biasa. Bangun nak, bangun Mos. Masih ada yang menunggumu, kawan-kawanmu semua. Bagaimana semangat Pohan Tonga? Cisampurung, mana suaramu? Asik, semakin luar biasa keseruan sore hari ini. Coba kita bayangkan siapakah kira-kira yang akan nantinya masuk ke dalam babak berikut, yaitu semifinal. Apakah Pohan Tonga, apakah Cisampurung, ataukah dua-duanya? Kalau bisa. Ya, kita lihat Amos yang disewa dari negeri jiran Malaysia. Chandra di sana mengotak-atik bola, membagi dengan nomor 4, masih nomor 4. Nomor 4 ke nomor 8 masihnya. Oh, sayang sekali. Ada sedikit pelanggaran di sana, menjadikan tendangan bebas untuk Pohan Tonga. Siapakah kira-kira yang akan melakukan tendangan bebas ini? Kita lihat bersama dengan wasit di sana. Ada Jubel nampaknya, kapten ke-11 dari Pohan Tonga. Kira-kira tendangan apakah yang akan dibuat oleh Jubel? Apakah tendangan ini akan menjadikan gol atau tidak? Kita lihat sangat cukup jauh menuju
Iya, perumahan yang ada di sana. Bagaimana panitia, bolanya sudah diambil dari belakang. Terima kasih anak bola. Di belakang bendera merah putih. Belakang bendera merah putih ya. Cari sampai dapat. Oh, dibuang saja. Nomor 19. Bolanya terbuang ke kantor camat. Itu sudah dicari. Ada apa? Belakangnya bendera Om. Putih naik. Masih juga langsung masuknya ke depan, tapi sayang ada di sana masih ada Dodo. Oh, mengangkat kaki nampaknya saat menendang bola dari kawan. Ya, tolong diganti bolanya katanya, agak sedikit lembek. Ya, kita lihat. Nomor 10 ada Fendi di sana dari Stampurung. Kita lihat. Ada dua yang menghadang, mencoba dengan pagar betisnya. Kita lihat aman saja bolanya tadi ditangkap saja bolanya, diamankan oleh penjaga gawang dari Pohantonga. Ya. Ya, kita lihat kembali serunya pertandingan sore hari ini. Ada nomor 3 di sana mencoba, ada 99 Hanafi. Masih kita lihat, angkat saja bolanya tadi. Kita lihat masih Pohantonga membangun serangan. Nomor 8 di sana kita lihat, tapi sayang ada di sana back dari. Nah, kita lihat apa itu yang terjadi. Baik buat para penonton semuanya, siaran ini atau pertandingan ini bisa secara langsung dinikmati melalui Facebook dari Grasi, Gerakan Anak Ciborong-Borong yang cukup luar biasa. Boleh silakan, apabila tidak hadir di tempat ini silakan menonton secara live di Grasi atau di Facebook Grasi. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudah memberikan atensi atau bantuan atau dukungan akan terlaksananya kegiatan ini atau kejuaraan ini. Terima kasih untuk semuanya, dan juga Kabupaten Tapanuli Utara juga terima kasih banyak bersama Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sayang sekali didorong nampaknya sehingga menjadikan pelanggaran dan tendangan bebas untuk Desa Stampurung. Siapakah kira-kira yang akan mengambil tendangan bebas ini? Apakah saya ataukah mereka? Silahkan pilih-pilih saja. Kita lihat ada pemain yang sudah di sana, nomor 9 kayaknya. 9, 4 pagar betis dari Pontonga. Sayang 3 pagar betis. Kita lihat di sana kiper. Oh,
mengena saja menjadi kelemparan ke dalam untuk si Tampurung. Semakin seru. Sayang salah kirim bolanya tadi. Maksudnya spekulasi, tapi sayang masih berada di luar atau di atas mistar sebelah kanan dari gawang Amos. Tolong penonton, panitia, penonton yang di bawah sebelah kiri Anda supaya digeser, bos. Suruh naik aja, bos. Ya, terjadi pelanggaran. Itu nanti bisa mengganggu saat melempar bola out. Tidak apa-apa, aman-aman saja ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan panitia. Tendangan bebas untuk si Tampurung. Kita lihat siapakah kira-kira yang akan melakukan tendangan bebas ini. Kita lihat ada di sana pemain dari back dari Tampurung. Ada Leon. Kita lihat 2-3 pemain berada depan gawang daripada Pohon Tonga. Langsung ke depan kita lihat. Oh, sayang masih ada back dari ditendang saja. Dan wow, luar biasa. Aman-aman saja gawang dari Pohon Tengah. Iya, 2 lawan 1 itu. Stop dulu bolanya, bos. Begitulah permainan bola yang cukup baik. Jangan langsung-langsung. Kita lihat, coba ada Dodo di sana. Sudah langsung ke depan masuknya menuju nomor 8, tapi sayang ada back. Nomor 32 ada Leon. Iya, keseruan sore hari ini penonton yang ada di stadion atau menghadiri pertandingan ini ada 1.500 orang, ditambah dengan panitia 1.000 dan bagian kesehatan 3.000. Alakot dono parah. Kita lihat ke depan masihnya nomor 99 masih kita lihat. Masih 99 mencoba. Langsung ke depan maksudnya ditambah dihalau saja. Ada nomor 12. Masih jauh. Ayo bangun lagi serangan Anda. Bangun lagi semangat Anda. Bagaimana penonton si Tampurung? Kita lihat ada Chandra di sana, tapi sayang ada nomor 10 dari Pontonga langsung ke 12 maksudnya ke nomor 3. Nomor 3 masih kita lihat mencoba menjangkau bola. Handsball, jangan bilang perut, bos. Kita lihat masih Cibel, sayang sekali. Tendang langsung ke depan masuknya 99 di sana. Tapi ada penjaga gawang di sana, masih aman. Amanlah gawang dari Pohon Tonga langsung ke depan tendang. Oh, ditahan dulu, dihalau saja. Nomor 17 maksudnya ke 12. Kita lihat 12. Ya, lemparan ke dalam desa Tampurung sudah dilakukan, masih ke nomor 23. Kita lihat masih
Nah, sayang sekali. Kita lihat di sana ada sedikit kemelut dan pelanggaran terjadi mengakibatkan tendangan bebas untuk Pohantongan. Oh, masih ada di sebelah kiri gawang dari Amos untuk gawang dari Tampurung. Ole, 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 ole. Kita lihat di sana. Oh, aman saja kita lihat pergi ke gawang Amos yang cukup luar biasa, nomor punggung 26 menuju nomor 3 maksudnya. Lewat bolanya dan masih ada back daripada Pohantongan. Ada Sandra di sana 10. Masuknya ke Dodo nomor 7, langsung ke depan masuknya tapi sayang tidak ada yang dituju. Kita lihat. Semua membangun serangan lewat nomor 9 maksudnya. Oh, nomor 9. Medis, tolong tim medis. Ya, bersama kita juga hadir ketua daripada gerakan Anasi Borong-Borong yang cukup luar biasa menyempatkan dirinya hadir di lapangan ini untuk menyaksikan pertandingan sore hari ini. Yang kemarin-kemarin masih melancong dia ke Surabaya, ini sudah hadir di lapangan kita ini bersama-sama kita menonton dan juga bersama bendahara umum. Kita lihat ada 12. Ya, Sigaret ketua, Nanimai ketua Limpur. Oke, kita lihat keseruan. Ada 4 pakar betis di sana mencoba. Ada Pendi yang menghadap bola untuk mencoba menendang. Kita lihat tendangan bebas apakah menghasilkan gol atau tidak, kita lihat. Oh, masih kurang, masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Pohantongan. Kita lihat. Oh, dan maksudnya sayang masih meleset tendangan kaki kiri dari Hanafi. Tendangan gawang untuk Pohantongan. Ya, sedikit. Ya, lemparan ke dalam untuk Pohantongan dilakukan 19. Maksudnya ke Chandra. Tapi bisa dihalau. Langsung nampaknya nomor 15 di sana. Sayang bola terlalu kencang. Dan kita lihat.
aman saja. Medis tolong. Kalau bisa medisnya sepatu roda sama terhatok. Taksi. Taksi online itu kamu. Selamat datang kepada Bung Olan yang baru tiba dari Jakarta, yang bertemu kemarin sama Bung Deddy Kusnedi. Luar biasa. Daftar juga suara Mina Saminta. Aman saja. Ya, sebentar lagi kita akan dikawani oleh Bung Olan Nenggolan ya. Sorak-sorak bergembira. Hebat kita turun. Hebat patah. Aduh, hero nomor 2 mati tapi tadi gunai. Baik, sudah aman. Kita lihat Amos mencoba menendang ke depan bolanya. Ya, nomor 3 di sana dari Sampurung mencoba. Ada Chandra dari Pohan. Kita lihat Jubel masih Jubel. Dihadang saja. Oh, kartu kuning pertama oleh dari didapatkan Sampurung atas nama Undang. Kapten ke-11 kena kartu kuning. Ya, memasuki menit ke-33 pertandingan pada sore hari ini masih imbang 0-0. Bagi Dongtok, ya kita lihat.
Ya, kita kembali ke lapangan menyaksikan pertandingan sore hari ini antara kesebelasan Desa Pohantonga melawan Desa Campurung. Lihat Chandra di sana berebut dengan nomor 10 dari Desa Campurung. Lewat saja matnya, masih kita lihat Chandra, masih kita coba lihat Chandra di sana, tapi saya dibuang saja bolanya oleh pemain nomor 27 dari Campurung. Baik, tendangan gawang saja untuk Desa Campurung. Kesebelasan Desa Campurung ada Amok penjaga gawang di sana. Kita lihat dilakukan langsung ke depan maksudnya. Tendangan bebas, ada dua di sana mencoba langsung ke depan masunya. Kita lihat ada dua pemain yang tujuh, nomor 8 yang dihalau, dihadang atau ditangkap saja bolanya oleh penjaga gawang Amok. Kita lihat nomor 19. Ya, tenang penonton, kita menyaksikan pertandingan sore hari ini. Keseruan akan asik jika Anda mendukung dan memberikan semangat kepada kedua kesebelasan. Tendangan bebas kita lihat dari Desa Campurung. Ada di sana tadi Ramondo Siahaan mencoba menanduk saja bolanya, langsung Dodo di sana nomor 8 tidak ada kawan, masih kita lihat nomor 8 masih mencari kawan.
Iya, keseruan makin seru. Baik, kita kembali ke lapangan dan kita akan ditemani bersama Bung Olan. Bagaimana? Ya, berhosa dulu. Asal jangan hosa-hosa. Oke, saudara mitra akan segera juga dari sentur lapangan tidak sebelah di mana tendangan sudah dilakukan pemain dari kesebelasan Stampur. Apa yang terjadi masih kotak atas sebelum pudar. Masih saja di hal pemain belakang yang cukup luar biasa sekali. Kembali pemain tengah yang cukup berfungsi sekali. Pemain tengah dari kesebelasan Stampur. Masih saja Juan Siahaan melakukan masih mengotak atas sebelum pudar. Kembali lagi bola dikuasai Juan. Ternyata salah pengertian umpan langsung jauh ke depan. Yang dituju di mana Hanafi berfungsi 9-9. Ternyata pemain belakang sabu bersih. Di mana yang dituju pemain dari kesebelasan tengah umpan lambung umpan jauh di mana begitu depan gawang masih saja di mana pemain kesebelasan nomor 10 masih dikuasai bola pada kaki nomor 10 dan sore hari ini pemain yang cukup liar kembali lagi bola masih dikuasai. Apa yang terjadi masih saja di mana penyerang kanan yang sore hari ini kembali serangan di mana kembali juga di juta hanya saja pemain 2-3 pemain dilewati 3 pemain dari Stapur kesebelasan nomor 10 sore hari ini melakukan umpan lambung umpan jauh dari sisi kanan. Apa yang terjadi masih saja dikuasai pemain dari Stapur. Ternyata bola masih saja dihalau di mana pemain belakang yang cukup lincah kembali lagi di mana juga juta masih saja melirik umpan pendek yang dilakukan kembali lagi serangan nomor 4 pemain tengah dari kesebelasan Pohan Tonga umpan yang dituju kepada Juan Siahaan melakukan tendang luar biasa. Apa yang terjadi masih saja dihalau pemain kesebelasan dari terjadi juga satu bola satu bukanlah satu gol yang baik. Ternyata jebakan offside yang terlebih dahulu pemain belakang yang cukup luar biasa. Jebakan offside dilakukan oleh kesebelasan Stampur di hari ini, maka terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Stampur. Oke, saudara penonton, di mana babak kedua sore hari ini yang masih kedudukan 0-0 atau nihil bahkan kacamata yang sudah berjalan hampir 40 menit sore hari ini kembali di mana kiper dan juga pemain belakang langsung umpan jauh ke depan yang dituju pemain Dodo Sianipar langsung umpan jauh sama-sama akan diberikan kepada kiper sudah bisa nomor 17 di mana striker sore hari yang cukup lincah. Ternyata bola keluar lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pohan Tonga. Orang-orang pin. Kembali lagi serangan apa yang terjadi masih saja dikuasai pemain umpan jauh ke depan di mana pemain nomor 19 yang sore hari ini juga ingin membantu serangan. Kembali lagi serangan lakukan kesebelasan dari Stampur membangun serangan. Apakah yang terjadi masih saja dikuasai Hanafi. Ternyata salah pengertian kembali lagi di mana pemain tengah yang cukup luar biasa sore hari ini di mana pemain langsung umpan di kanan di mana Super Juta kapten sekaligus umpan lambung umpan jauh. Apa yang terjadi begitu gampang di mana Amos nomor punggung 26 penjaga gawang yang cukup lincah, maka amanlah gawang dari Amos. Sudah penonton, kita kembali ke lapangan di mana tendangan bebas yang akan dilakukan kesebelasan. Apa yang terjadi langsung saja masih saja dua pemain di mana Hanafi ternyata umpan dan juga bola liar yang tidak diajak bisa kompromi, maka amanlah gawang di mana Sairo Hutasoi juga kiper yang dipercaya dari kesebelasan Pohan Tonga. Kembali lagi pemain-pemain dari kesebelasan Pohan Tonga melakukan yang dituju kepada Jubel. Ternyata salah pengertian di mana Chandra Siahaan berfungsi 10 sore hari ini pemain tengah dan juga kembali Dodo Sianipar umpan kepada Juan. Apa yang terjadi berfungsi 4 pemain sore hari ini masih kepada umpan ternyata di mana yang dituju kepada Juan Siahaan sia-sia lasi kulit bundar, maka amanlah gawang dari Amos. Oke, saudara penonton, langsung umpan jauh ke depan di mana pemain nomor 11 sore hari ini Romondo Siahaan. Apa yang terjadi? Langsung bagaimana saudara penonton di mana hampir saja tendangan spekulasi yang dilakukan pemain dari Tonga ternyata sia-sia. Perpanjangan waktu 1 menit. Yang tadi sudah kita lihat sendiri saudara penonton, bakal pertandingan siaran langsung dan juga tendangan spekulasi yang dilakukan membawakan satu keberuntungan ternyata sia-sia, maka amanlah gawang dari Amos kesebelasan Stampur. Terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan Stampur
saudara penonton dan juga pemirsa yang di rumah, baik peserta semula skala Sabang Sabang Borangke, tetap Anda setia, tetap memberikan dukungan support baik supporter masing-masing. Kembali lagi Amos melakukan tendangan gawang, masih saja Juan Siahaan. Kembali lagi pemain striker yang bertengger pada Jubel Simanjuta. Apa yang terjadi? Amanlah gawang, di mana pemain dari kesebelasan Potong membangun serangan. Ternyata salah pengertian, di mana pemain belakang sore hari ini dari kesebelasan Sitapuru melakukan kerjasama yang baik. Ternyata dihalau saja. Kembali lagi umpan jauh ke depan, di mana Undang. Oke, selamat berhenti dan juga pemirsa di rumah, baik punya tempura sekarang Sabang Sabang Borangke, di mana babak pertama yang sudah berakhir dengan skor 0-0 antara kesebelasan Pohon Tengah berhadapan dengan kesebelasan Sitapuru. Saya Bung Kolan dan Gula Sulawesi Timur, Anda jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut. IPP-nya, ya, daftar usaha, surat izin usaha, surat izin lokasi, gedungnya gimana di sana, ya.
Oke, seluruh penonton dan juga pemirsa di rumah, di mana babak kick-off kedua yang sudah akan segera dimulai, di mana pemain nomor punggung 9 langsung Hanafi kembali tendangan langsung jauh ke depan. Apa yang terjadi? Masih saja amanlah gawang dari kesebelasan Pohon Tonga, di mana Sairo Hutasoi langsung umpan jauh ke depan yang dituju pemain nomor punggung 8. Ternyata dihalau pemain, kembali lagi serangan di mana Chandra Siahaan kembali lagi umpan pendek yang dilakukan, masih saja mengotak-atik sebelum bundar, di mana pemain ternyata nomor punggung 12 dari kesebelasan Stapur umpan pendek yang dilakukan, apa itu umpan jauh ke depan yang dituju nomor punggung 3 sore hari striker yang dipercaya, ternyata salah umpan kembali, masih satu membangun serangan dari mana apa terjadi tengah lapangan, kembali lagi pemain nomor punggung 7 dan juga pemain tengah yaitu Undang Si Honding juga bisa mengamankan pemain tengah yang cukup luar biasa sore hari ini. Kembali lagi pemain nomor punggung 9 wingback kiri yang dipercaya, masih saja di halu nomor punggung 10 sore hari ini, masih saja di mana pemain ternyata masih mengotak-atik skill benar di mana nomor punggung 10 sore hari ini dari kesebelasan Stapuru. Masih saja terjadi terlebih dahulu satu pelanggaran untuk kesebelasan Stapuru, di mana Effendi yang sore hari ini sudah memeluk-meluk si kulit bundar akan melakukan tendangan bebas. Apakah tendangan bebas sore hari ini bisa mendapatkan keberuntungan untuk kesebelasan Stapuru, di mana striker Hanafi dan juga nomor punggung 3 sore hari ini yang sudah menanti, di mana Effendi langsung saja umpan jauh kepada Effendi. Harus terjadi, saudara penonton, hampir saja di mana tendangan yang di sisi kiri yang dijaga ketat oleh Sairo Hutasoi, amanlah gawang dari kesebelasan Pohon Tonga. Luar biasa dukungan supporter yang juga memberikan semangat juang untuk kesebelasan Pohon Tonga dan juga kesebelasan Stapuru kepada Chandra Siahaan. Kembali mengotak-atik membangun serangan dari sisi kanan, ternyata salah pengertian kembali Effendi umpan langsung jauh, di mana berpunggung 3 striker yang dipercaya sore ini, maka masih saja diamankan pemain. Ternyata kembali lagi serangan berpunggung 3 sore hari dari kesebelasan Stapuru yang dituju kepada Hanafi. Kembali lagi di mana Effendi, 2-3 pemain sore hari ini, kembali Effendi nomor punggung 10 sore hari itu, pemain tengah yang cukup luar biasa. Umpan terobosan yang dimaksud, ternyata salah pengertian kembali lagi. Apa yang terjadi? Masih saja tendangan spekulasi yang dilakukan, kembali apa yang terjadi ke depan, di mana jebakan offside yang sudah dipersiapkan pemain belakang dari kesebelasan Pohon Tonga, maka amanlah gawang sore hari ini, di mana serangan yang cukup luar biasa tadi ternyata jebakan offside yang sudah dilakukan kesebelasan pemain Pohon Tonga nomor punggung 11 dan juga pemain yang sore hari ini dipercaya pemain belakang. Kembali umpan jauh ke depan, apa yang terjadi pada Jubel Simanjuntak masih kuasa Undang kembali menuju dan Sianipar, langsung Undang si Hombing langsung memberikan umpan jauh ke depan yang dituju, di mana Hanafi nomor punggung 9. Kembali lagi pemain belakang dari kesebelasan Stapuru melakukan, ternyata handsball yang sudah terlebih dahulu, maka terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Pohon Tonga. Kembali lagi Dodo Sianipar akan melakukan tendangan bebas, di mana Dodo Sianipar pemain Harimau Tapanuli yang juga memperkuat sampai saat ini ada yang disebut Hartap. Kembali umpan jauh ke depan, di mana pemain belakang yang sudah siap-siap, ternyata bola keluar.
Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pohon Tonga. Kembali lagi di mana nomor punggung 4 sore hari ini melakukan serangan di mana Jackson. Apa yang terjadi? Masih saja bola keluar. Kembali lagi umpan yang dituju di mana pemain sore hari ini Dodo Sianipar masuk kepada pemain Jackson. Ternyata bola sia-sia, maka bola keluar. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Setampurung. Balik lagi sudah menonton di mana pemain belakang yang cukup lincah jangkung sore hari ini bisa bermain di mana Hanapi nomor punggung 99 sore hari ini. Umpan pendek kepada Effendi. Effendi sama siapakah yang diberikan, terjadi lagi umpan yang dituju. Ternyata salah pengertian. Kembali lagi di mana Dodo Sianipar. Dodo Sianipar masih mengotak-atik sekuling pundak. Kembali lagi umpan yang dituju kepada pemain, ternyata salah pengertian. Kembali lagi nomor punggung 3 sore hari ini pemain striker yang dipercaya yang cukup lincah. Apa yang terjadi di mana nomor punggung 12 umpan lambung, umpan jauh yang dituju di mana Juan Siahaan masih saja dikuasai pemain dari kesebelasan Pohon Tonga, di mana pemain sore hari ini umpan berbeda dilakukan nomor punggung 16 sore hari ini. Kembali Pohon Tonga membangun serangan, umpan lambung sisi kanan yang dituju pada Chandra. Ternyata apa yang terjadi? Salah pengertian. Kembali lagi di mana Hanapi langsung saja membawa sisi kiri. Kembali lagi Hanapi melakukan serangan. Kembali umpan masih boleh kembali terjadi satu pelanggaran. Apakah ini akan terjadi pelanggaran? Terjadi juga akan tendangan bebas untuk kesebelasan Setampurung. Oke, saudara penonton, kita kembali ke lapangan di mana tendangan bebas yang akan dilakukan di sebelah Setampurung. Di mana pemain tengah yang sudah siap-siap akan melakukan, di mana juga striker Hanafi dan juga Effendi sudah bertubuh di depan gawang. Terjadi kembali lagi tendangan bebas. Kembali di mana pemain cukup lincah, pemain tengah sore hari ini main dari kesebelasan Setampurung yaitu Benget, Alex, dan juga sudah siap langsung umpan jauh ke depan, luar biasa. Ternyata masih saja melenceng di sisi kanan gawang yang dijaga Sairo Hutasoid, maka amanlah gawang Pohon Tonga. Kembali lagi tendangan gawang untuk kesebelasan Pohon Tonga. Kembali lagi Hanapi, satu pelanggaran lagi saudara penonton, di mana striker Hanapi yang juga striker yang cukup matang sore hari ini yang diturunkan dari kota PSTS Deli Serdang yang cukup begitu besar, dana berapa juta pound sterling didatangkan dari Setampurung. Oke, saudara penonton, kita kembali lagi di mana pemain tengah nomor punggung bahkan juga striker Hanapi yang akan melakukan tendangan bebas. Apakah tendangan bebas ini bisa mendapatkan keberuntungan untuk kesebelasan Setampurung? Kita lihat saudara penonton di mana pagar betis yang dilakukan pemain Pohon Tonga yang sudah siap-siap dan juga Sairo Hutasoid yang sudah siap untuk penyelamatan yang akan dilakukan. Sairo Hutasoid kiper dari kesebelasan Pohon Tonga. Kembali Hanapi, kembali lagi Hanapi, ternyata diblok saja pemain-pemain dari kesebelasan Pohon Tonga. Kembali lagi di mana pemain yang cukup lincah dari sisi kiri yang sore hari ini. Kembali lagi Juan Siahaan. Kembali umpan pendek yang dilakukan kepada pemain yang sore hari ini Chandra Siahaan masih saja kembali lagi. Kembali dikuasai pemain dari sore hari ini, pemain tengah nomor punggung 12. Umpan yang dituju kepada Hanapi, ternyata di mana pemain belakang yang cukup jangkung nomor punggung 6 yang cukup luar biasa mengamankan gawang Sairo, maka bola keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Setampurung.
kembali lagi Juan. Masih saja kembali pemain sore hari ini dari kesebelasan Stapur melakukan serangan berpung 12. Ternyata bola keluar. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Stapurung di mana berpung 14 sore hari ini. Putra masih saja dihalau di mana pemain nomor punggung 8 striker juga Nicodemus timbang Nicodemus Hutakau. Nicodemus ternyata terlebih dahulu keluar bolanya, maka terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Stapurung. Kembali lagi umpan pendek yang dilakukan kesempatan Stapurung di mana berpunggung 23 sore hari ini. Pengen apa yang terjadi, masih dihalau pemain belakang yang cukup naik nomor punggung 6 membantu serangan demi serangan di mana luar biasa apa yang terjadi, masih ada bola keluar. Set pergantian pemain dari Desa Sitapuru. Keluar nomor punggung 7 Undang, masuk nomor punggung 24 Waldo. Di mana pemain tengah sore hari ini Undang si Hombing memberikan satu semangat untuk timnya. Kesempatan Stapurung yang sudah diturunkan juga Ripaldo, mungkin Anda pendengar dari kota Brazil, Ripaldo yang untuk membantu serangan kesempatan dari Stapurung yang sudah pernah juga sekolah di turnamen sepak bola yang sudah ada di Asia. Baik Ripaldo dan sekaligus kapten Ripaldo akan membantu serangan. Salah dengan lemparan yang tidak akurat. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pohan Tonga di mana Juan masih saja mengotak-atik si kulit bundar di mana Juan kembali umpan jauh ke depan. Apa yang dituju masih saja luar biasa. Apa yang terjadi masih saja luar biasa. Kembali serangan ke dalam. Di mana tendangan yang begitu tenang, di mana pemain yang sore hari ini Dodo Sianipar belum bisa memberikan target pen yang cukup luar biasa. Tetapi kita percaya bahwa semangat Juang yang akan diberikan kembalilah laman gawang dari kesebelasan Stapuru. Sore hari ini kembali lagi di mana pemain yang sore hari ini menghalau, maka amanlah bola yang sore hari ini. Kembali lagi di mana pemain belakang dari kesebelasan Stapurung sore hari ini yang juga mengamankan umpan jauh yang dituju pada Aldian. Ternyata salah pengertian. Kembali lagi pemain yang cukup lelah sore hari ini, pemain tengah yang cukup menguras tenaga kedua kesempatan sore hari ini untuk mendapatkan satu keberuntungan. Kedua tim kembali melakukan kerja keras. Kembali lagi di mana pemain ternyata di mana pemain striker Hanafi kembali lagi Hanafi dan juga Fendi yang akan melakukan tendangan bebas. Goyang lapangan ini. Goyang. Langsung apa yang terjadi, untung saja pemain belakang yang jangkung sore hari ini nomor punggung 6 dari kesebelasan Potonga Isyas Tompul. Bisa si Tompul sore hari ini bantu pertahanan kesebelasan Potonga. Langsung umpan lambung jauh. Apa yang dituju ternyata masih saja dihalau pemain belakang. Kembali lagi karena ternyata bola terlebih kencang, tidak bisa diajak kompromi, maka bola keluar. Kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Stapurung. Ternyata dihalau pemain belakang, langsung umpan jauh. Ternyata bola juga masih melayang-layang di atas. Kembali nomor punggung 23 sore hari ini. Apa yang terjadi kembali lagi yang di mana Ripaldo yang baru masuk sore hari ini untuk membantu serangan kembali lagi dikuasai pemain-pemain dari kesebelasan Pohantonga, di mana pemain nomor punggung kemudian melakukan serangan. Apa yang terjadi ternyata dihalau pemain belakang wingback kiri yang dipercaya sore hari ini. Masih saja bola melakukan serangan dari punggung tengah. Apa yang terjadi masih saja umpan pendek yang dilakukan pemain belakang yang sore hari ini Umar Perjuan Siahaan. Kembali lagi di mana ternyata begitu tendangan Effendi yang belum terarah sore hari ini.
Langsung saja tendangan spekulasi yang dilakukan, masih saja tendangan volley hampir mengancam gawang dari Sairo Vitasoi. Oke, sudah menonton kita kembali di mana Chandra Siahaan masih mengatakan di sini bunda, ternyata pemain masih saja umpan lakukan kepada Hanafi. Apa yang terjadi? Hanafi melakukan serangan dari sisi kiri. Masih saja Hanafi umpan terobosan melakukan apa yang terjadi? Ternyata amanlah gawang dari kesebelasan Potonga di mana Sairo Vitasoi begitu tenang untuk mengamankan si kulit bundar. Umpan jauh yang dituju kepada Niki Mous Tagaw, di mana striker dari kesebelasan Potonga sore hari ini kembali lagi Niki Mous. Apa yang terjadi? Ternyata bola terlebih dahulu keluar, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sapuru. Kembali lagi dari kesebelasan Sapuru, wingback kanan yang dipercaya kepada Effendi. Langsung umpan yang dituju kembali lagi di mana Aldian yang sore hari ini striker dari kesebelasan Hanafi. Kembali lagi Hanafi masih mengotak atik si pilih bundar. Hanafi 2-3 pemain dari kesebelasan Potonga dilewati pemain Hanafi ini luar biasa, di mana pemain wingback kanan sore hari ini mengamankan si pilih bundar. Maka kembali lagi serangan jadi serangan lakukan di mana nomor punggung sore ini, itu tengah yang cukup luar biasa. Kembali lagi di mana Effendi melakukan umpan pendek kepada Aldian. Apa yang terjadi? Masih saja satu dengar pelanggaran. Kembali lagi serangan lakukan, masih saja serangan bertubi-tubi lakukan kesebelasan dari Sapuru. Maka terjadi umpan pendek, langsung umpan yang dituju. Apa yang terjadi? Masih saja di mana Dodo Sianipar umpan kepada Niko de Mous. Sore hari ini kembali kepada Juan Siahaan, kembali lagi melakukan apa yang terjadi? Masih saja dikuasai pemain salah pengertian. Kembali lagi umpan dilakukan di mana Dodo Sianipar, di mana Chandra Siahaan masih mengotak-atik si kulit bundar kepada Umar Bennett. Umpan terobosan yang dituju. Apa yang terjadi? Ternyata handsball yang terlebih dahulu. Pergantian pemain untuk Potonga. Keluar Chandra nomor punggung 10, masuk Roy nomor punggung 14. Oke, sudah menonton di mana pemain Chandra Siahaan yang juga saya anggap luar biasa. Sepertinya gaya Ronaldo Brazil mungkin akan digantikan untuk pemain untuk menambah daya tempur dari kesebelasan Potonga. Roy yang juga ikut membantu daya tempur serangan Potonga. Kembali tendangan bebas di mana Jubel Simanjuntak. Apakah tendangan Jubel Simanjuntak? Kita lihat saja. Jubel ternyata begitu tenang, di mana Tiber Amos nomor punggung 26 sore hari ini kembali lagi umpan yang dituju. Masih saja dihalau pemain belakang yang cukup jangkung sore hari nomor punggung 6, yaitu Isa Situmpul. Salah pengertian. Kembali lagi di mana Hanafi kembali lagi serangan dilakukan. Hanafi masih saja di luar sana, kembali lagi serangan dilakukan di mana berpunggung 11 sore hari ini dari sisi kanan yang sudah dilakukan. Umpan lambung, umpan jauh di mana Jubel Simanjuntak akan melakukan tendangan ke lagi. Luar biasa berada terima tendangan yang tubuh, tendangan tadi yang langsung sore hari ini, di mana gol yang cukup indah, di mana gol yang cukup pengaruh. Kapten kesebelasan Jubel Simanjuntak memberi satu keberuntungan luar biasa, di mana Potonga sore hari ini unggul 1-0.
dengan gol yang cukup indah, tendangan volley yang dilakukan kapten kesebelasan dari Puantonga Jubel Simanjuntak. Satu keberuntungan, satu beruntung. Kita lihat saja apakah pertandingan sore ini bisa juga bertahan sampai di babak kedua akhir atau juga bisa menyamakan kedudukan. Kita lihat saudara-saudara penonton di mana pertandingan sore hari ini yang sudah berubah skor. Kita lihat pemain nomor punggung 6 sore hari ini. Juga kita lihat bahwa pertandingan sore hari ini yang cukup baik dan tentram kembali lagi di mana pemain dari kesebelasan Stampur sore hari ini melakukan serangan di mana punggung 9 umpan pendek yang dituju kepada nomor punggung 7 sore hari ini, di mana pemain yang sore hari ini sudah ternyata salah pengertian langsung saja yang dituju, ternyata bola begitu cepat keluar, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan Stampur di mana nomor punggung 14 sore hari ini Putra Jubel Simanjuntak akan melakukan tendangan lagi. Luar biasa tendangan. Jangan pelanggaran, hei. Apa yang terjadi? Masih saja dihalau, ternyata masih aman laga uang, kembali lagi bola keluar, lemparan ke dalam bentuk kesebelasan Tapuru, di mana 3-4 pemain yang sudah berkumpul kembali lagi di punggung 24. Tapi saja terlebih dahulu pelanggaran, maka terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Tapuru. Apakah kesebelasan Tapuru bisa menyamakan kedudukan? Sore hari ini kita lihat di mana Effendi sore hari ini akan melakukan tendangan bebas, di mana striker dari kesebelasan Stapurung, Hanapi dan juga Aldian baik untuk punggung 23 sore hari ini dari kesebelasan Stapurung sudah berkumpul di depan gawang, yaitu Buenge dan juga pemain kesebelasan Stapurung melakukan tendangan bebas langsung. Effendi apa yang terjadi? Belum juga mendapatkan satu keberuntungan, kembali lagi masih saja dikuasai pemain dari kesebelasan. Pemain dari Puantonga melakukan serangan, umpan lambung, umpan jauh yang dituju kepada Nicky Moss masih saja dihalau pemain belakang yang cukup indah dari kesebelasan Stapurung, maka bola keluar, lemparan ke dalam bentuk kesebelasan Puantonga. Kembali Nigo ternyata belum juga disapu kursi pemain belakang sore hari ini yang dituju kepada Effendi, ternyata bola sia-sia terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Puantonga. Kembali lagi lemparan ke dalam sore hari ini, masih dihalau pemain tengah sore hari ini kepada Dodo Sianipa nomor punggung sore hari ini. Ternyata umpan yang dituju sia-sia, di mana pemain Amos sore hari ini langsung tendangan yang dituju kepada Effendi, baik juga pemain belakang. Kembali lagi serangan dilakukan, di mana pemain Effendi masih saja dikuasai 2-3 pemain. Kembali lagi serangan dilakukan dari kesebelasan Stapuru, di mana Hanapi terlebih dahulu ternyata bola keluar.
ganggu. Miris. Ayo di sini mengangkat. Kita mau kamu bayar. Ini hasil. Ayo di sana sarap. Mohon buat adik-adik SSB anak bola supaya melihat mengambil bolanya yang di belakang kantor camat. Put. Saudara penonton di mana yang sudah berlari anjing di tengah lapangan yang memberiakan pertandingan sore hari ini. Umpan langsung jauh di mana pemain Aldian. Mereka berjaya kembali bermain dengan Juan. Masih saja Aldian. Apa yang terjadi? Ternyata tendangan pojok untuk kesebelasan Sitapurung. Apakah tendangan pojok ini mendapat keuntungan atau menyamakan skor atau juga masih dalam situasi seperti itu? Kita lihat saja sudah menonton di mana tendangan pojok yang akan dilakukan. Masih saja diamankan kembali kepada Aldian. Apa yang terjadi? Tendangan yang spekulasi dilakukan ternyata masih saja dikuasai pemain belakang sore hari ini. Di mana umpan yang dituju kembali lagi. Hampir saja di mana bola blunder sore hari ini diamankan di main Sairo Hutasoi. Set pergantian pemain dari Desa Pohon Tonga. Keluar nomor punggung 4 atas nama Jackson, masuk nomor punggung 3 Moretes. Pergantian pemain dari Desa Pohon Tonga. Keluar nomor punggung 15 atas nama Robin, masuk nomor punggung 2 atas nama Rama. Tunggu dulu. 15 Sok kotor klaro. Sojo. Cepat. Jogging yuk. Cepat. Jogging yuk. Udah masuk tadi, Sep. Udah masuk tadi mana ya? Ya udah. Putra. Put. Halo. Udah masuk tadi, Sep. Ya tim pilihan lah, Bos. Kan udah masuk tim pilihan tadi. Yang masuk. Baik. Fokus. Belum ada waktu. Baik. Putra! Putra!
Kembali lagi serangan lakukan di mana musuh ternyata dihalau saja pemain belakang, maka terjadi bola keluar. Udah, main aja lah. Umpan yang lagi terjadi. Ternyata amanlah gawang sudah nonton. Hati-hati, dia doa no, batas no. Panitia, dia batas na. Kembali lagi serangan, tendangan gawang akan dilakukan kesebelasan di mana kiper Cairo Tasoi. Kembali lagi di mana Jubel Simanjuntak melakukan serangan. Apa yang terjadi? Hampir saja di mana penonton, ternyata tendangan Jubel Simanjuntak hampir saja mengancam gawang Amos, maka amanlah kembali umpan pendek. Kembali umpan lambung yang dilakukan, apa yang terjadi masih diamankan, di mana pemain dari kesebelasan Pohon melakukan masih saja umpan pendek kepada Effendi masih melakukan, apa yang terjadi masih dikuasai, ternyata dihalau pemain tengah yang baru sore hari ini masuk. Kembali lagi dua pemain di mana berkunjung sore hari ini yang cukup lihat. Kembali umpan jauh yang dituju masih saja dihalau pemain belakang. Kembali lagi di mana kesebelasan Sitapur melakukan serangan. Apa yang terjadi luar biasa, pemain belakang yang cukup canggung sore hari ini mengamankan si kulit bundar, maka bola masih dikuasai Juan Siahaan. Kembali umpan kepada sore hari ini ternyata offside. Sebagian offside yang dilakukan kesebelasan pemain belakang dari Sitapur sore hari ini. Umpan langsung ini tuju kepada striker Hanafi. Kembali lagi Effendi masih saja dikuasai, yang baru masuk sore hari ini membantu Daya Sempur. Ternyata bola masih melayang di atas, terjadi bola keluar. Bola. Iya, anak-anak bola harus siap-siap minta bola ya. Tenang Putra, tenang. Dorong bola.
Aldian nomor punggung 3 striker dari sebagai Stapur kembali lagi membangun serangan. Apa yang terjadi masih saja umpan ternyata di lalu pemain belakang kembali Effendi kendali. Hampir saja di mana tendangan Effendi yang bergelumur di kiri sisi gawang Sairo Huta Sohib. Asna. Kembali lagi serangan dilakukan, masih saja kesempatan Stapur melakukan serangan. Mana pemain belakang sore hari ini mengamankan isi kulit bundar, di mana Effendi kembali lagi nomor punggung 24 pemain tengah sore hari ini. Kembali lagi serangan apa yang terjadi di mana kembali masih di halo main belakang 2-3 pemain berpunggung 24 sore hari ini. Umpan lambung yang dituju Aldian, di mana Aldian juga pemain dari kesempatan yang dituju pada Hanafi. Masih saja dikuasai pemain kesempatan Stapur melakukan serangan demi serangan, di mana umpan lambung, umpan jauh masih saja di mana Dodo Sianipar kembali langsung umpan jauh ke depan yang dituju kepada kapten kesebelasan sore hari ini, di mana yang cukup liar yang juga memberikan satu asik gol. Kembali lagi serangan dilakukan. Umpan yang dilakukan, apa yang terjadi masih saja dikuasai pemain dari kembali lagi serangan, kembali tendangan spekulasi masih jauh di atas Mister gawang Fairo Takoi. Bali Aldian, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan Stapur. Umpan yang dituju kepada pemain striker yang sore hari ini. Kembali serangan dilakukan di mana kapten kesebelasan masih saja apa yang terjadi, serangan balik yang dilakukan ternyata masih sia-sia, di mana Jubel Simanjuntak
Kembali serangan masih saja dikuasai, ternyata dihalau luar biasa. Kembali Effendi Umar pendek yang lakukan, pemain tengah dari Gemelar Stepuru melakukan serangan. Umpan yang dituju masih saja kembali pemain-pemain dari Gemelar Stepuru melakukan umpan yang dituju Aldian, di mana Aldian masih saja umpan yang dituju, di mana nomor punggung 6 sore hari ini bisa Stompu masih mengamankan Sairo Hutasoi. Kembali lagi masih dihalau pemain belakang, ternyata disapu bersih pemain belakang atau wingback dari kesebelasan Polantonga. Kembali lagi kesebelasan Stepuru membangun serangan demi serangan. Pendek yang dilakukan kepada Effendi, apa yang terjadi masih dikuasai pemain tengah yang cukup sore hari ini. Kembali dihalau pemain Juan Cian, masih saja umpan yang dituju, umpan silang, ternyata umpan yang belum jelas, maka terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Polantonga. Terjadi tendangan bebas di mana pemburu betis yang dilakukan kesebelasan dari Polantonga. Baik juga pemain dari Stepuru akan melakukan tendangan bebas, umpan jauh. Apa yang terjadi? Umpan yang dilakukan apa yang terjadi, yang sudah melontar hampir terbesar gawang. Di mana tendangan apa yang terjadi masih dikuasai. Pada Juan, apa yang terjadi? Masih saja dihalau, di mana Juan yang cukup liar sore hari ini. Kembali lagi umpan yang dituju masih di kotak-katik, di mana pemain nomor punggung 14 sore hari ini. Kembali lagi di mana pemain tengah yang cukup membantu serangan. Kembali umpan pendek yang lakukan, masih saja dikuasai pemain dari kesebelasan Stepuru. Apa yang terjadi di mana luar biasa penghalauan, mana pemain tengah sore hari ini masih saja dikuasai pemain dari kesebelasan Stepuru. Di mana Effendi, kembali lagi Hanafi masih saja dikuasai bola, ternyata
Kembali dilakukan, masih saja dihalau pemain belakang sore hari ini. Serangan yang bertubi-tubi dilakukan ke sebelah Staf Purung sore hari ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Kembali lagi serangan, umpan yang dituju sama siapakah yang terjadi, di mana event tendangan simulasi yang dilakukan. Kembali lagi salah pengertian, di mana pemain yang terlalu, di mana pemain belakang yang sore hari ini akan melakukan umpan jauh, umpan terobosan, umpan silang yang dilakukan kepada Hanapi. Masih saja dikuasai, ternyata dihalau saja pemain belakang. Kembali lagi di mana Jubel Simanjuntak kapten ke-11, mana pemain sore hari ini akan melakukan serangan. Masih saja di kotak-katik segala bundar, kembali lagi Jubel. Apa yang terjadi, ternyata terlebih dahulu bola keluar, maka terjadi Ofisial Desa Pohantonga agar mundur. Kita sudah sepakat bahwasannya tak hanya pelatih di depan itu. Kembali lagi serangan dilakukan, di mana pemain tengah sore hari ini bermain dari kesempatan Staf Purung. Umpan lanjut, umpan lambung yang di sisi kiri yang sudah ternyata sia-sia, terlalu kencang, bola tidak bisa diajak kompromi, maka terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pohantonga. Di mana Effendi sore hari ini akan melakukan tendangan bebas untuk kesebelasan Staf Purung, di mana striker yang sudah bergelumus di depan gawang Rizos kembali, makanya amanlah gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Pohantonga, di mana amanlah gawang dari Sairo Sutasoi. Kembali tendangan gawang yang dilakukan, yang dituju kepada siapa? Ternyata kembali lagi serangan. Apa yang terjadi? Masih saja dua pemain sore hari ini melakukan, masih saja berdua. Ternyata kembali begitu tenang, di mana pemain belakang kembali lagi umpan yang dituju pemain nomor punggung 32 sore hari ini yang sudah naik membantu serangan. Umpan lambung, umpan jauh yang dituju. Apa yang terjadi? Masih saja di mana Hanapi kembali lagi diberikan umpan di sisi kiri yang sore hari ini nomor punggung 12 kembali ke Hanapi. Masih saja tendangan yang dituju, ternyata bola disapu bersih keluar, maka terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Staf Purung. Kita lihat sudah menonton di mana tendangan sudut yang sore hari ini. Apakah tendangan sudut sore hari ini bisa mendapatkan keberuntungan atau bisa juga mendapatkan menyamakan kedudukan? Kita lihat saja, sudah menonton di mana striker juga ternyata bola yang begitu sia-sia. Oke, sudah penonton, kita kembali ke lapangan, di mana di menit-menit terakhir sore hari ini yang sudah tertinggalnya Staf Purung 1-0. Apakah pertandingan ini bisa juga dipertahankan dari kesebelasan Pohantonga atau sebaliknya? Kita kembali ke lapangan, di mana pemain nomor punggung 14 sore hari ini bermain dari kesebelasan Staf Purung Putra. Kembali lagi di mana pemain belakang salah pengertian. Masih saja umpan lambung yang dituju, di mana Jubel Simanjuntak kapten kesebelasan dari Pohantonga melakukan, masih mengotak-atik si guling bundar. Apa yang terjadi? Masih saja dikuasai pemain. Kembali lagi ternyata Staf Purung melakukan serangan. Kembali lagi serangan lakukan, di mana Putra. Masih saja umpan pendek yang dilakukan kepada Effendi. Masih saja Effendi melakukan mengotak-atik si guling bundar. Kembali lagi umpan jauh yang dituju kepada Aldian. Ternyata salah pengertian, di mana pemain belakang yang cukup sore hari ini mengamankan si guling bundar. Kembali lagi Aldian. Ternyata masih saja dihalau. Kembali lagi serangan demi serangan. Ternyata bola yang tidak bisa dikontrol. Kembali lagi bola
dikuasai kesempatan staf burung. Umpan yang dituju kepada Hanafi, ternyata apa yang terjadi masih diamankan pemain Dodo Sianipar. Langsung saja kepada pemain Effendi, masih saja di mana pemain Juan Siahaan mengamankan, ternyata masih dikuasai Effendi. Langsung saja umpan jauh, umpan lambung yang dituju amanlah gawang. Apa yang terjadi di mana Aldian kembali lagi, apa yang terjadi, tendangan spekulasi Aldian, di mana Aldian melakukan tendangan yang cukup tadi, belum bisa diajak kontrolnya. Feris. Di mana juga kami tidak menyiapkan dokter-dokter yang sudah spesialis, baik dokter tulang, dokter lambung. Yang kami tidak terima di sini adalah dokter Boy Genenggolan. Pertemuan waktu 3 menit. Set pergantian pemain dari Desa Sitapuru. Keluar nomor punggung 3 Aldian, masuk nomor punggung 16 Leo. Kembali lagi di mana pemain belakang yang sore hari ini dari sebelah pohon tonga mengamankan si kulit bundar, maka terjadi bola keluar, lempar ke dalam untuk kesebelasan Sitapurung, di mana tertinggalnya di menit-menit terakhir 3 menit yang sudah diberikan Jure time sore hari ini. Kembali lagi di mana bola keluar, maka terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sitapurung. Langsung saja umpan yang dituju kepada Effendi masih saja di mana pemain sore hari ini yang sudah lewat. Apa yang terjadi, kembali lagi ternyata tidak bisa diajak kompromi, terlalu kencang si kulit bundar sore hari ini. Kembali lagi di mana pemain dari kesebelasan, di mana Effendi saat ini membangun serangan, ternyata dihalau. Kembali lagi di mana berpunggung 9 sore hari ini mengamankan si kulit bundar, kembali lagi membangun serangan demi serangan, di mana Effendi kembali lagi Sitapurung melakukan serangan di menit-menit terakhir, ternyata masih saja dikuasai pemain yang cukup tangguh sore hari ini. Kembali ke Putra, apa yang terjadi, masih tendangan Putra. Hampir saja di mana tendangan Putra yang cukup memberikan asik penting, maka abanglah gawang dari kesebelasan Pohon Tonga, di mana pemain Jubel Simanjuntak. Kembali lagi Jubel Simanjuntak. Oke, sudah diambil lagi dari bidang 5, baik ini untuk bola sekarang sedang menurut di mana pertandingan sore hari ini skor 1-0 untuk kesebelasan Pohon Tonga, di mana di menit 33 sore tadi, baik di babak kedua yang sudah memberikan asik gol, yaitu kapten kesebelasan Jubel Simanjuntak membawa satu keberuntungan untuk kesebelasan Pohon Tonga. Saya Bung Olan Nenggolan dan juga rekan saya Arab Kusneri, dan juga penalti utama dan juga ada Plantino Simanjuntak.